Kembali berjumpa bersama saya, Urbanisasi, dalam program Obrolan Hukum Indonesia. Kali ini kita kembali akan membahas mengenai hukum jaminan. Hukum jaminan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh rekan kita dari Magister Kenotarian Untar. Namun sebelum kita membahas tentang hukum jaminan dan juga objek daripada hukum jaminan itu sendiri, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui mengapa pentingnya kita mempelajari daripada hukum jaminan ini. Mengingat bahwa peningkatan pembangunan ekonomi secara nasional, secara langsung ataupun tidak langsung, memunculkan suatu kebutuhan terhadap kebendaan, sehingga pendanaan ini tentu akan menyokong daripada suatu kegiatan usaha kita yang berasal dari pinjaman bank, baik itu bank asing maupun bank lokal ataupun juga dari lembaga pembiayaan lainnya. Prosesnya sendiri tidak lepas dari adanya suatu jaminan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh para debitur. Fungsinya adalah untuk menjamin pembayaran kembali atas pinjaman yang sudah diperoleh oleh debitur. Pada kesempatan ini, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara akan menyampaikan terkait materi tersebut. Namun sebelumnya saya minta kepada sahabat obrolan hukum Indonesia untuk memberikan like dan subscribe, dan jangan lupa mengirimkan sebanyak-banyaknya video ini kepada seluruh rekan-rekan maupun sahabat Anda untuk memperluas pengetahuan hukum Indonesia. Kepada Saudari Viana Tirta, disilahkan. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan, dengan menjaminkan benda sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Asas-asas hukum jaminan. Asas publisitet, yaitu asas baik hak tanggungan, fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Asas spesialitet, yaitu asas hak tanggungan, fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang, tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, fidusia, hipotek dan gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Asas inbesitling, yaitu asas di mana barang jaminan harus berada pada penerima gadai. Dan asas horizontal, yaitu asas di mana bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Lapangan hukum jaminan. 1. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian. 2. Sifat hak jaminan terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. 3. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. 4. Jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. 5. Jaminan menguasai bendanya dan tidak menguasai bendanya. Sifat hak jaminan terdiri dari jaminan umum adalah seorang kreditur yang terikat atas jaminan yang dengan sendirinya ia bersifat konkuren, di mana jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wan prestasi, kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan khusus adalah jaminan di mana kreditur menguasai benda jaminan yang dengan sendirinya mempunyai kedudukan preferen, di mana setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Orang biasa lebih memilih jaminan khusus karena eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana, dan cepat jika debitur melakukan wan prestasi. Kreditur jaminan khusus lebih didahulukan dibanding kreditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya. Konsep hukum jaminan. Ruang lingkupnya meliputi 1. Jaminan umum. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. 2. Jaminan khusus terdiri dari A. Jaminan kebendaan atau material, yaitu benda bergerak, seperti gadai dan fidusia. Benda tidak bergerak
seperti hak tanggungan dan hipotek. B. Jaminan perorangan atau immaterial yaitu perorangan atau borto dan badan hukum seperti bank atau asuransi. Demikian materi yang disampaikan oleh rekan kita, Saudari Tirta Viana, mengenai apa yang dimaksud dengan hukum jaminan dan objek hukum jaminan. Bila mana ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, atau yang kurang dipahami atau kurang dimengerti tentang hukum jaminan, kepada sahabat obrolan hukum Indonesia dapat menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp, IG, Facebook, dan juga Telegram. Kami akan memberikan jawaban-jawaban itu kepada Anda secara lugas dan tuntas. Demikian, salam obrolan hukum, salam sukses dan sehat selalu.